Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya membahas mengenai QBD2, pertama tentang struktur dan histologi tulang panjang. Nah, tulang panjang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dari ekstremitas bawah dan juga ekstremitas atas. Ini adalah ekstremitas bawah, disusun dari femur, tibia, dan juga fibula. Kemudian tulang panjang itu yang mengandung banyak pembuluh darah dan juga saraf. Kalau di bagian ekstremitas atas itu ada namanya humerus, radius, dan juga ulna. Nah, untuk histologi tulang itu tersusun dari 24 zona ya, salah satunya yakni perikontrium, kemudian ada osteoblast, osteosit. Nah, ini osteosit yang ungu, kemudian osteoblast dia menempel pada osteosit. Nah, next. Nah, bagaimana kinesiologi dan biomekanika norma tungkai dan lutut? Nah, apa sih itu kinesiologi? Nah, kinesiologi itu bukan ilmu yang mempelajari tentang aspek secara khusus mempelajari gerakan saat individu melakukan aktivitas fisik. Nah, untuk kinesiologi itu terbagi jadi tiga aspek ilmuwan. Pertama, fisiologi, biomekanika, dan juga anatomi. Kemudian itu merupakan cabang yang penting dari biomekanik. Karena yang mempelajari tentang koordinasi tulang, otot, ligamen, dan juga tendon dalam berbagai gerakan manusia. Nah, ligamen itu adalah tulang dan tulang. Kalau tendon itu menghubungkan antara tulang dan otot. Kinesiologi dan biomekanika normal tungkai dan lutut itu contohnya seperti berjalan, berlari, menaiki tangga, dan juga duduk berdiri. Dan fungsi utamanya itu untuk melihat sendi lutut, antara lain menopang berat badan, meredam hentakan tumit, membantu ayunan tungkai bawah. Nah, di sini berjalan. Di sini tumit kita itu seperti menaikin kuda, seperti kaki kuda ya. Kemudian kaki kita tuh terayuh, badan kita terdorong ke depan, kaki kita terayuh, terus lama-kelamaan itu kaki kanan kita ke belakang, kaki kiri kita ke depan. Itu kan adanya gaya dorongan. Kemudian tumit kita juga tuh kalau kita lagi maju, tumit kita tuh sebagai kayak tapak-tapak kuda gitu. Bisa dilihat kalau tapak kuda seperti apa ya, itu ketika kita berjalan. Kalau kita berlari itu soma, kita ibaratnya kita menapak seperti tapak kuda, tapi dengan sini gerakannya cepat. Nah, di sini juga tumit juga berfungsi. Sini ada gaya dorongan ke bawah, ada gaya gravitasi. Untuk awalnya posisi kita tuh membentuk sudut 270, kemudian naik ke 120, dan akhirnya sikap sempurna yaitu pada sudut 90. Mengapa timbul nyeri, bagaimana mekanismenya? Nyeri itu adalah mekanisme dari protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, timbulnya nyeri itu karena adanya nociceptornya. Nah, nociceptor itu terdiri dari dua komponen, yakni persepsi nyeri disertai oleh respon emosional dan juga perilaku terhadapnya. Kalau nociceptor itu dibagi menjadi tiga, mekanis, suhu, dan polimodal. Kalau nociceptor mekanis itu dia peka terhadap tekanan seperti tersayat, terpukul, dan atau juga cubitan. Kalau nociceptor suhu dia tuh peka terhadap suhu seperti suhu ekstrem, turun panas. Kemudian kalau dingin sekali kita akan merasa sakit. Kemudian nociceptor polimodal. Nah, dia tuh merespon sama kuat terhadap semua jenis rangsangan yang merusak, termasuk bahan kimia iritan yang dikeluarkan oleh jaringan yang cedera. Di sini ada kasus, bisa baca sendiri ya.
Kemudian mekanismenya ini pertama itu timbulnya nyeri ya. Itu pertama tulang patah atau fraktur. Kemudian di situ terjadi kerusakan di bagian korteks. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa di dalam tulang itu juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu akan mengalami kerusakan. Kemudian tulang dan juga jaringan. Nah, setelah itu terjadinya pendarahan, kerusakan tulang dan jaringan sekitarnya. Kemudian timbulnya hematoma. Dan kemudian ini menyebabkan dilatasi kapiler di otot yang meningkatkan tekanan kapiler. Nah, kemudian hal ini akan menstimulasi histamin pada otot iskemik. Kemudian menyebabkan protein plasma itu hilang dan masuk ke interstisial, menyebabkan edema. Nah, kemudian edema ini akan menyebabkan penekanan otot. Nah, edema ini bengkak ya artinya. Nah, karena bengkak ini sehingga akan menekan si ujung saraf yang menyebabkan sindrom kompartemen atau kenyerian. Next. Nah, bagaimana sih tanda fraktur atau dislokasi? Mengapa perlu dipindai? Nah, yang pertama tuh tanda fraktur ini deformitas, pembengkakan, memar, spasma otot, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitasi, perubahan neurovaskuler, dan juga shock. Yang pertama, yakni deformitas. Deformitas itu artinya perubahan bentuk. Kalau kita mengalami fraktur pada area ekstremitas bawah, ya berarti ada perubahan bentuk pada kaki. Yang mana hal ini terjadi karena struktur tulang itu berubah dari bentuk yang seharusnya. Kemudian pembengkakan atau edema ya disebabkan karena adanya akumulasi cairan sorasa pada lokasi fraktur. Kemudian cairan ini akan mengalami ekstravasasi atau penyerapan ke daerah sekitar. Contohnya deformitas ya, ini perubahan bentuk ya. Contohnya kalau fibulanya patah ya berarti kita akan mengalami perubahan bentuk pada daerah ekstremitas bawah khususnya yakni pada lengan bawah kaki. Kemudian edema di sini pada area sini itu nanti ada perkumpulan cairan serosa ya khususnya. Nanti cairan itu akan diserap oleh jaringan-jaringan sekitar. Hal ini akan menyebabkan pembengkakan. Nah, setelah pembengkakan, nah ujung-ujung saraf daerah sini itu akan mengalami penyempitan yang menyebabkan nyeri atau sindrom. Kemudian tanda fraktur yakni memar. Nah, memar ini apa sih? Contohnya kita lihat orang-orang yang mengalami patah tulang, itu kan ada muncul memar-memar kayak warna biru, ungu atau merah itu. Nah, itu tuh adanya karena adanya pendarahan pada subkutan pada lokasi fraktur. Artinya apa? Berarti ada pendarahan di bawah pembuluh darah bawah kulit, spasma otot. Itu sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Nah, spasma otot ini terjadi karena otot ini mengalami kontraksi yang tidak stabil sehingga menyebabkan kram. Nyeri. Nah, nyeri ini karena menandakan bahwa neurologisnya seseorang yang mengalami fraktur masih baik. Nah, nyeri ini datang ke seseorang yang mengalami fraktur. Kemudian nyerinya itu berbeda-beda pada setiap orang tergantung keparahan dari si fraktur. Kemudian tegang. Nah, hal ini terjadi karena adanya cedera ya. Nah, kemudian kehilangan fungsi. Contohnya kan tadi ada saraf di dalam tulang. Nah, saraf itu ketika terjadi fraktur kan kemungkinan besar kan mengalami cedera. Nah, itu menyebabkan kehilangan fungsi atau kelumpuhan. Kemudian gerakan abnormal dan krepitasi. Nah, artinya apa? Gerakan abnormal. Nah, ketika orang patah tulang kan kestabilan tubuhnya tidak normal atau dikatakan dengan abnormal. Kemudian ketika orang bergerak maka akan menyebabkan bunyi seperti kerak-kerak atau namanya krepitasi. Nah, krepitasi ini terjadi karena adanya gerakan di antara tulang yang bergesekan, tulang yang patah itu mengalami gesekan antara tulang satu dan tulang lainnya. Nah, kemudian neurovaskular. Perubahan neurovaskular ini terjadi karena adanya kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Shock. Shock ini terjadi karena adanya pendarahan yang hebat ketika mengalami patah tulang.
Nah, kemudian ada kenapa sih perlu dibedain? Kita harus tahu beda itu apa. Beda itu adalah alat yang bersifat kaku dan juga keras yang digunakan sebagai tindakan mobilitas eksternal pada seseorang yang mengalami fraktur. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mencegah bertambah parahnya fraktur, kemudian mengurangi nyeri, mengurangi timbulnya kecacatan, kemudian mengistirahatkan anggota badan yang mengalami cedera, kemudian mempercepat kesembuhan. Bidai sendiri itu ada 3 jenis, bidai rigid yang terbuat dari bahan keras seperti kayu, aluminium, yang biasanya saat digunakan itu menggunakan alas kain agar tidak menambah cedera atau luka pada si seseorang yang mengalami fraktur. Kemudian bidai soft, kalau sudah soft berarti halus, berarti dia terbuat dari bahan yang halus. Contohnya seperti terbuat dari handuk, kain, dan juga bantal. Kemudian bidai traksi ini digunakan untuk membantu menstabilkan daerah anggota badan yang mengalami fraktur. Kemudian di sini ada pemeriksaan penunjang apa yang diberikan untuk konfirmasi diagnosis ketidakgerakan kebaikan. Kemudian kalau misalnya injek itu terjadi fraktur distal. Fraktur distal artinya dia fraktur bagian sini ya, misalnya gini metafisis atau kita mengalami fraktur di bagian distal epifisis. Kemudian penyebabnya sih apa? Kalau penyebab dari fraktur distal sendiri itu karena usia, ketika pasien lansia kan maka mekanisme energi itu kan merendah. Kemudian cedera tembak, pasien muda tuh kalau misalnya terjadi pada pasien muda biasanya sih karena trauma energi tinggi. Seperti orang itu melakukan olahraga yang terlalu overload, contohnya seperti angkat beban yang terlalu berlebih, yang seharusnya kita angkat 5 kilo, seorang itu mengangkatnya lebih dari 5 kilo atau overload ya namanya. Pengaruhnya yakni dapat menyebabkan kelainan bentuk tungkai. Kemudian terjadi dislokasi otot yang meningkatkan cedera arteri popliteal. Jadi namanya disfemoral femur distal di sini ya. Artinya berarti di sini. Maka di sini kan ada pembuluh darah namanya arteri popliteal. Arteri ini akan apabila lutut kita atau femur kita ini bagian distal itu mengalami dislokasi atau dislokasi ya, berarti akan menyebabkan cedera pada arteri popliteal. Kemudian pemeriksaan anamnesis pasien. Anamnesisnya itu ada 2 jenis yang kita dapat lakukan. Yang pertama autoanamnesis, itu apabila pasiennya bisa diajak bicara, maka kita akan menganamnesis atau menggali informasi dari pasien itu. Kalau pasiennya tidak dapat diajak bicara, maka kita dapat menggali informasinya ke orang terdekat atau orang tua dari pasien. Namanya apa? Namanya alloanamnesis. Kemudian pemeriksaan fisik dengan loop, film move, dan juga pemeriksaan radiologi. Anamnesis tujuannya ini ya kita agar menggali informasi kenapa hal ini bisa terjadi, bagaimana kronologinya, kemudian riwayat terdahulu, seperti apakah pernah sih pasien ini mengalami cedera atau fraktur tersebut. Nah, kemudian pemeriksaan fisiknya dapat dilakukan dengan loop film move. Yang pertama loop, kita melihat penampakan cederanya termasuk cedera tertutup atau terbuka. Feel atau palpasi, merasakan ekstremitas dari proksimal, kemudian move berupa pemisahan room atau range of motion. Kemudian pemisahannya ini X-ray atau roll of two. Yakni to views untuk melihat antara posterior dan lateral. To join untuk melihat antara dua sendi. To limb membantu dalam mendiagnosis dalam melihat anatomisnya. Dan to occasions untuk mendeteksi beberapa hari kemudian.
Terus, apa komplikasi yang terjadi pada cedera daerah lutut kanan? Ini komplikasi cedera nyeri sekunder akibat adanya perangkatan keras. Kemudian irasi skropodia sekunder diakibatkan jika skrop terlalu panjang dan bersentuhan dengan jaringan lunak medial. Kemudian malunion menyebabkan artritis pada kompartemen medial dan lateral. Kemudian fiksasi fragmen distal menjadi ekstensi berlebihan atau fleksi juga dapat mengakibatkan ORIF. Infeksi dapat terjadi jika apabila terjadi hingga 3-16% untuk fraktur tertutup. Bagaimana penggolongan fraktur? Nah, fraktur itu kan tadi adanya cedera pada tulang yang terjadi, contohnya seperti patah keseluruhan atau sebagian saja. Nah, dapat diakibatkan oleh suatu insiden, mau itu trauma, kemudian karena bebannya terlalu berlebihan, kemudian karena adanya kelemahan otot. Kemudian fraktur dibagi menjadi 12 yang benar berdasarkan tempat. Ada fraktur femur, humerus, tibia, clavicula, ulna, radius, cruris, dan yang lainnya. Berdasarkan perluasan ada komplit dan inkomplit. Kalau komplit berarti patahnya dari ujung dari patah, benar-benar patah. Kalau inkomplit patahnya setengah saja. Kemudian berdasarkan bentuk garis patahan, transverse fracture, fracture yang berbentuk sudut, spiral fracture, kemudian kemudian ada segment fracture, ini ya mestinya berbeda masing-masing. Terus memang coba ya ada dua compression itu terjadi karena adanya kompresi lebih. Mengatakan yang itu kompres. Kemudian ada berdasarkan segmen tulang, ada simple, kognitif, segmental. Kalau simple itu terjadi dari dua fragmen. Kalau kognitif itu kayak remuk, kayak berserpih-serpih. Kalau segmental berarti ada lebih dari dua fragmen. Kemudian berdasarkan posisi fragmen ada dua, undisplaced dan displaced. Kalau undisplaced itu tidak bergeser, artinya garis patahnya itu tidak lengkap. Kalau fraktur displaced itu artinya bisa bergeser. Contohnya seperti fraktur komplit itu bisa bergeser. Kalau berdasarkan hubungan fragmen tulang dan jaringan sekitar, ada fragmen tertutup, terbuka, komplika, atau legis. Tertutup artinya tulangnya ketika patah tulang yang hanya terjadi di dalam. Kalau terbuka berarti dia sampai ke eksternal, dapat berkomunikasi dengan lingkungan luar. Kalau komplika, fraktur disertai kerusakan saraf, pembuluh darah, atau jaringannya ikut terkena. Kemudian ada faktor patologis disebabkan kalau adanya penyakit lokal tulang sehingga kekerasan dapat menyebabkan fraktur. Seperti apa sih contoh dari faktor patologis? Osteoporosis. Berdasarkan sifat fraktur ada tertutup, terbuka, sudah dijelaskan. Kemudian untuk tingkatan fraktur itu ada 4. Terminal itu cederanya tuh kepada jaringan lutut sekitarnya tidak ada. Terus fraktur tingkat 1 terjadinya abrasi, dangkal, atau memar kulit dari terjadinya fraktur dan terjadinya memar pada jaringan sukutan. Kalau tingkat 2 itu frakturnya ada berat, kemudian ada kontusio jaringan lunak bagian dalam dan terjadi edema. Kemudian tingkat 3 terjadinya cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sindrom kompartemen area. Ada kuretnya sendiri. Nah, untuk kuret 3 bagian C itu
parah sekali ya, sudah timbul pendarahan yang harus diamputasi. Kemudian berdasarkan bentuk garis fragment itu tadi juga sudah dijelaskan ya. Kemudian berdasarkan kedudukan tulangnya ada tidak adanya dislokasi, kemudian adanya dislokasi. Kalau adanya dislokasi itu ada at action, bentuk sudut, at lotus, fragmen tulang berjauhan, at oligotidinal berjauhan memanjang, at lotus contractionum itu berjauhan dan memendek. Berdasarkan posisi fraktur ada dibagi menjadi tiga bagian, ada sepertiga proximal, sepertiga distal, dan ada sepertiga medial. Kemudian faktor kelelahan akibat tekanan terus menerus, contohnya seperti tentara yang mengalami latihan terus menerus, kemudian penari dan juga atlet. Kemudian ada faktor patologis disebabkan karena adanya proses patologis yang namanya osteoporosis. Pemeriksaan penunjang apa yang digunakan untuk fraktur adalah laboratorium yang digunakan untuk melihat apakah adanya kerusakan organ akibat fraktur tersebut. Ini radiografi atau X-ray. Untuk mengidentifikasi fraktur, ekstremitas pembentukan tulang, dan kelurusan garis spinal. Untuk CT scan sendiri untuk melihat apakah adanya fraktur. Hal ini digunakan tapi sangat mahal. Yang lebih sering dipakai itu X-ray. Kemudian ada MRI atau magnetic resonance imaging digunakan untuk membedakan antara fraktur yang disebabkan oleh keganasan dan juga fraktur yang disebabkan oleh ketidakganasan. Kemudian ada USG atau transmografi untuk melihat garis fraktur dan hematoma pada anak. Bisa yang ini tuh bisa digunakan untuk anak, tetapi dia juga mempunyai tingkat sensitivitas dan juga spesifitas. Kalau sensitivitasnya tuh 100 dan juga spesifisitasnya tuh 65%. Kemudian untuk pemeriksaan densitas tulang dilakukan untuk pasien yang mengalami fraktur tanpa trauma. Kemudian fraktur kompresi tulang belakang secara spontan. Kalau scintigraphy itu sangat sensitif. Dan itu sangat sensitif. Ketika dia normal, artinya tidak ada fraktur. Ketika dia seperti positif, mengarah ke beragam kemungkinan seperti fraktur, infeksi, tumor, atau kelainan sendi. Artinya kalau dia negatif, tidak terjadi fraktur. Kalau positif, terjadi fraktur atau terjadi hal lain seperti infeksi, tumor, dan kelainan sendi. Apa yang mendasari pemeriksaan penunjang? Anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau pasien perlu dirujuk, kita agar tahu pasien itu perlu dirujuk, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu akan menghasilkan hasil kan. Nah, ketika hasilnya keluar, apabila dokter primer tidak dapat menangani, maka kita harus merujuk kepada dokter spesialis yang mampu menangani atau spesialis yang benar-benar menangani hal ini gitu. Kemudian apa dasar terlaksana faktor diskusi pada dalam tekanan? Kita mengurangi nyeri, mendapatkan dan mempertahankan fungsi yang optimal, mengajikan membantu proses penyatuan tulang, pengembalian fungsi dan optimal. Kemudian survei yang pertama yakni kita melakukan ABCD, E, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Airway kita harus memperhatikan apakah jalan nafasnya itu apa enggak. Kalau enggak, contohnya adanya keterlambatan karena adanya fraktur pada cervical. Breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian survei yang kedua yakni riwayat empol, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi. Yang ketiga yakni pemeriksaan cedera
mencegah cedera iskemia sampai ke reperfusi, kemudian menghilangkan dan mencegah sumber-sumber potensi kontaminasi, kemudian imobilitas bagi ekstremitas yang dicurigai fraktur. Ini contoh pembudayaan yakni traction dari spleen. Baik, selanjutnya tata laksana medis yang pertama diagnosis. Nah, diagnosis ini dilakukan untuk mengetahui pengobatan yang perlu diperhatikan, contohnya seperti lokasi frakturnya di mana, bentuk frakturnya seperti apa. Kemudian kita juga akan menentukan teknik yang sesuai dengan fraktur ini. Kemudian reduksi. Reduksi ini bertujuan untuk mengembalikan panjang dan kesejajaran garis tulang yang dapat dicapai dengan reduksi tertutup ataupun reduksi terbuka. Kemudian retensi, imobilisasi fraktur. Nah, untuk mencegah, tujuannya itu untuk mencegah pergeseran fragmen dan mencegah pergerakan yang dapat menghantam union atau penyatuan. Dengan apa? Dengan pemasangan plat dan juga ataupun traksi. Kemudian rehabilitasi. Bagaimana mekanisme penyembuhan fraktur? Yang pertama hematoma ya. Nah, hematoma berarti perlambatan mengenai pembuluh darah. Terbentuknya hematoma di sekitar tahan. Nah, hematoma yang dibentuk dari jaringan lunak sekitarnya. Kemudian terjadinya inflamasi, pembentukan kalus, konsolidasi. Nah, konsolidasi ini itu tuh kalus yang belum masak akan membentuk kalus, berlangsung bertahap dan berubah-ubah. Kemudian adanya aktivitas osteoblast menjadi tulang. Kemudian bagian remodeling. Nah, di sini ini tulang itu menyambung dengan baik dari arah luar maupun dari arah dalam kanalis medularis. Kemudian osteoblastnya itu mengabsorpsi pembentukan tulang yang lebih. Tulang ekstravasi untuk sembuh. Kemudian faktor apa saja yang menentukan percepatan penyembuhan tulang? Faktor lokal dan juga sistemik. Untuk faktor lokal ini karakteristik fraktur, infeksi, dan pasokan darah. Untuk faktor sistemik ini usia lanjut, gemuk anemia, kondisi endokrin, diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan menopause, pemberian steroid dan malnutrition, dan juga seseorang yang mengalami merokok itu dapat menyebabkan perhambatan dalam pembentukan penyembuhan tulang. Kemudian yang dapat mendorong penyembuhan tulang suplemen makanan dan juga stimulator tulang. Lalu suplemen kalsium, protein, vitamin D dan C. Kemudian kalau stimulator tulangnya bisa dilakukan berupa listrik, elektromagnetik dan ultrasound. Kemudian juga cangkok tulang yang biasa itu dari pasien langsung atau autograf atau dari donor seorang yang sudah meninggal atau allograft.